Mari kita berdoa. Bapa, pagi ini kami sungguh rindu untuk mendengarkan Engkau mengajarkan kami bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu menjalani hidup kami seturut dengan panggilan dan rencana Tuhan buat hidup kami. Biarlah kami belajar Tuhan, belajar dari hamba-Mu Rasul Paulus dan ke teman-temannya di dalam menyikapi dan menjalani hidup ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami diubahkan, kami bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Gimana kabar? Sehat semua ya? Sehat, puji Tuhan. Iya. Wow. Tidak terasa sebenarnya STTBK sudah masuk tahun yang ke-7. Jadi sudah 6 tahun sudah lewat. Ya, masuk tahun yang ke-7 sekarang. Per Januari ini kita sudah masuk tahun yang ke-7. Dan tidak terasa juga saya sudah masuk tahun yang ke-16 di Indonesia. Lumayan ya, 16 tahun ya. Ya, kalau melihat sebagian mahasiswa kita yang baru 18, 19, wow, saya ke Indonesia, kalian masih di TK ya. Sekarang sudah kuliah. Dan perjalanan yang lumayan jauhnya. Perjalanan yang cukup lama dalam pengertian ya waktu ya. Tetapi semua berjalan menjadi suatu kesukacitaan buat saya. Karena apa? Kalau Paulus bilang dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat pertama, dia bilang gini, kamu sendiri pun memang tahu bahwa saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Ini kata-kata tidaklah sia-sia nih. Ya, yang menarik Paulus memang datang bersama dengan ya Silas dan Timotius dan kemungkinan Lukas juga. Ya, dia katakan bahwa yang menjadikan kesukaannya adalah karena kedatangan mereka itu tidak sia-sia. Saya berharap juga kedatangan saya ke Indonesia ini tidak sia-sia. Keberadaan saya di STT Baptis Kalvari tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Saya berharap juga keberadaan Pak Ivan tidak sia-sia. Berharap keberadaan para wakil tidak sia-sia. Keberadaan kami semua tidak sia-sia. Nah, tidak sia-sianya untuk mengukur ketidaksia-siaan itu di mana? Kalau kita lihat di dalam pasal 1, di dalam pasal 1 ayat 5 dan 6 dikatakan oleh Paulus karena mereka semua yang mendengarkan Injil, pengajaran dari Paulus ini sudah menjadi imitator, penurut-penurut, pengikut-pengikut yang mengikuti kehidupan dari Rasul Paulus dan teman-temannya. Yang sudah mengikuti cara hidup hamba-hamba Tuhan yang ditunjukkan kepada jemaat di Tesalonika. Nah, itu pengharapan dari kita yang tua-tua nih, bahwa kita akan bisa melihat bahwa anak-anak STTBK, bukan cuma anak-anak STTBK, tetapi buat semua yang mendengarkan firman Tuhan, melihat apa yang sedang dilakukan dan yang dikerjakan oleh para hamba Tuhan dan menjadi imitator, penurut-penurut yang mengikuti pola hidup yang ditunjukkan oleh para pimpinan-pimpinan, para hamba-hamba Tuhan yang ada di STTBK. Yang pertama kita katakan adalah untuk jemaat, untuk kalian semua. Tetapi saya terus-menerus menekankan menjadi imitator dari para pemimpin rohani itu. Nah, sekarang beban yang berat adalah ketika kalian dilatih untuk menjadi imitator, untuk menjadi pemimpin,
Maka kalian harus belajar menjadi imitator. Dan kami-kami juga yang memimpin harus menjadi imitator, yang menjadi pengikut. Pengikut siapa? Tuhan. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ini, kita akan melihat karakteristik dari pemimpin-pemimpin rohani. Yang pertama kita perhatikan, yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ini, ketika dia tuliskan ayat yang kedua, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi langsung dikatakan, ini loh kondisi hamba-hamba Tuhan yang betul-betul menjalankan perintah Tuhan untuk menyatakan Injil. Menyatakan Injil. Sekalipun dikatakan mengalami penganiayaan. Yang menarik adalah Filipi ke Tesalonika sekitar berapa? 150 kilo jaraknya. Tidak begitu jauh. Dan di Filipi Paulus katakan bahwa dia juga dianiaya. Dari Filipi dia ke Tesalonika, di Tesalonika juga dianiaya. Saya bilang, aduh kok gimana ya? Jadi hamba Tuhan kok nih begitu ya? Kalau kita belajar betul dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 12, itulah yang akan terjadi ketika kita menjadi penurut-penurut firman. Bahwa kita akan menghadapi tantangan dunia yang tidak suka terhadap kebenaran Allah. Dan yang menarik adalah yang tidak suka dengan kebenaran Allah itu yang klaim sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Tetapi yang punya niat, yang punya hati, yang punya pikiran, bagaimana mereka mementingkan diri sendiri. Paulus menyatakan bahwa keberanian itu untuk menyatakan kebenaran Injil itu datangnya dari Tuhan. Sehingga buat saya pribadi, ketika harus meninggalkan Amerika dan ke Indonesia, bukan berarti tidak mengalami penganiayaan. Sehingga saya katakan untuk kalian semua, kalian akan menghadapi tantangan demi tantangan. Tetapi dikatakan itulah yang harusnya menjadi ciri khas orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan mengikuti, menjalankan apa yang menjadi amanat agung Tuhan. Memberitakan Injil, itu bagian dari hidup kita. Ketika kita memberitakan Injil Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, kita harus lakukan dengan keberanian yang luar biasa. Dan itu bisa terjadi kalau kita tetap setia di dalam Tuhan. Keberanian itu ada. Keberanian itu pasti ada. Nah, sehingga saya katakan yang pertama kali sebagai pemimpin rohani, kita harus menetapkan kualifikasi utama kita adalah menyatakan Injil Allah dengan sejelas-jelasnya. Waduh pendeta, saya tidak bisa berkhotbah. Saya bilang gak semua orang dipanggil untuk berkhotbah. Aduh pendeta, saya gak bisa mengajar. Gak semua orang dipanggil untuk jadi guru. Tetapi kita semua bisa memakai hidup kita sebagai Injil Kristus yang terbuka. Yang dibaca oleh semua orang. Yang bisa dilihat, dibaca, dan dimengerti oleh semua orang. Hidup kita lah yang harusnya menjadi surat Injil yang terbuka, kata Paulus dalam Korintus. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Ketika Tuhan tempatkan saya di rumah sakit, jadilah Injil di rumah sakit. Ketika Tuhan menempatkan saya di STT Batu Kalvari, jadilah Injil yang terbuka. Ketika Tuhan menempatkan saya di mana saja, ketika Tuhan menempatkan saudara di mana saja, saudara harus menjadi Injil yang terbuka. Suatu ketika Theo harus balik ke Papua. Terbaca nggak Injil Kristus?
dalam hidup kamu. Ketika Esther ada di Papua sekarang, terbaca nggak Injil Kristus? Ini tanggung jawab kita loh. Ini yang Paulus tekankan. Betapa pentingnya sebagai pemimpin rohani. Saudara semua sedang dipersiapkan untuk jadi pemimpin rohani. Dan sudah menjadi pemimpin rohani. Sehingga tidak ada tawar-menawar untuk menjadi Injil yang terbuka bagi orang lain. Khususnya mereka yang tidak mengenal Kristus. Kemudian bagian yang kedua yang ditekankan Paulus, selain bicara sebagai Injil yang terbuka, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ada bagian yang penting di sini yang saya mau tekankan, bahwa sebagai hamba-hamba Tuhan, integritas kita itu tidak bisa dibuat main-main. Paulus katakan nih, ya, bahwa kemurnian hatinya di dalam menyampaikan Injil, di dalam menyampaikan pesan-pesannya, di dalam menyampaikan siapa Allah, sama sekali tidak ada tipu daya, tidak ada kemunafikan, tidak ada yang disembunyikan. Semua hitam dan putih jelas. Periksa hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita berbicara, kita harus mempertahankan integritas kita. Ya, cara mempertahankan integritas kita apa? Pegang tanggung jawab kita. Perhatikan tanggung jawab kita, karena itu adalah integritas kita. Kalau kita berkata, kalau saya adalah hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan dengan integritas yang tertinggi. Karena apa yang kita lakukan itu mempertaruhkan nama Tuhan kita. Jangan ada tipu daya, jangan ada kebohongan. Periksa kemurnian hati kita. Termasuk saya katakan tadi, tanggung jawab kita, menjalankan tanggung jawab kita adalah bukti integritas kita. Ini yang seringkali saya katakan, seringkali dikacaukan. Hal-hal yang sederhana seringkali. Ya, ketika kita berkata sesuatu, maka kita harus lakukan. Ketika kita berjanji untuk melakukan sesuatu, kita harus lakukan. Sekalipun itu tidak nyaman. Karena ianya kita harus iya, tidaknya kita harus tidak. Kalau saudara berkata, saya akan bayar uang kuliah, bayar uang kuliah. Karena itu ada tanggung jawab. Dan itu adalah integritas kamu yang dipertaruhkan. Integritas kamu tidak lepas dari integritas Tuhan kita loh. Sebagai Tuhan kita. Ketika kita tidak melakukan tanggung jawab kita, kita mempermalukan Tuhan kita loh. Jadi jangan main-main. Jangan sampai kuliah di STT Baptis Kalvari diisi dengan tipu daya. Kalau bisa nggak bayar, kalau bisa menghindar dari tanggung jawab, kenapa tidak? Paulus bilang tidak bisa seperti itu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin rohani, sebagai orang-orang yang ditetapkan Allah untuk menyatakan Injil Kristus, kita harus jaga integritas kita. Harus jaga integritas kita. Gitu ya. Dan sekali lagi, ayat 4 dikatakan, yang kalian butuh buktikan bukan kepada kita loh. Bukan kepada kita. Bukan kepada saya. Bukan kepada Pak Ivan. Bukan kepada Bu Lydia. Bukan kepada siapapun juga. Kalian lakukan bukan untuk menyenangkan kita, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ditekankan. Jangan sekali-sekali di depan kita A, di belakang kita B. Itu gak ada integritas. Dan kalian cuma coba menyenangkan hati manusia. Ini pengalaman saya. Ketika kita betul-betul tegas kepada firman Tuhan, kadang-kadang kita bisa membuat orang lain tidak suka.
Tetapi saya lebih baik tidak disukai oleh mereka yang tidak suka dengan kebenaran daripada saya berkompromi. Karena integritas Tuhan dipertaruhkan. Karena integritas Tuhan dipertaruhkan. Saudara sekalian, ya, anak-anak semua nih, teman-teman semua. Hati-hati dengan apa yang kita katakan dan hati-hati dengan apa yang kita perbuat. Karena integritas kita sama dengan mempertaruhkan integritas Tuhan. Sehingga jadi hamba Tuhan, pertama selain kita harus menjadi Injil yang terbuka, yang kedua kita harus punya integritas demi mempertahankan nama Tuhan. Yang ketiga, perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat kelima, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Kemurnian hati. Allah adalah saksi. Wow. Hati-hati ya kalau kita mau bilang Allah adalah saksi. Karena kita betul-betul langsung bawa ya integritas Allah dalam hidup kita. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Sekalipun kami dapat berbuat demikian. Dikatakan bicara hak. Paulus bilang sekalipun dari sisi hak dia punya hak itu. Untuk klaim. Untuk mengklaim kerasulannya. Tetapi Paulus bilang bukan itu yang dia cari. Bukan kepujian dari manusia. Bukan pujian-pujian dari manusia. Allah jadi saksinya. Sehingga saya mau tekankan sekali lagi nih. Pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pelayanan kita sebagai pimpinan di STT Baptis Kalvari. Pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Bukan, wow, kalau dipuji sama anak-anak, wah, Pak Hari baik begini-gini, Pak Ivan begini begitu. Saya bilang, tolong deh. Ya, bukan itu yang kami cari kok. Bukan itu yang kami cari. Sesudah 15 tahun di sini, ya bersyukur. Ivan sudah berapa tahun? 11 tahun ya. Kita jalan sama-sama ya Van ya. Ivon 10 tahun Von ya. Wow. Ya, ada lagi nih. Atia berapa tahun? 17 tahun sudah. Dari 2005. Iya. Terus kita mau cari apa sih? Bisa nggak saya bilang, oh mau lihat apa yang saya sudah hasilkan. Bukan. Bukan saya menghasilkan. Tuhan pakai saya untuk menyatakan kebenarannya dan untuk maksud supaya kalian maju. Berulang-ulang saya katakan periksa, silakan periksa hati saya, periksa apa yang saya lakukan. Adakah ketamakan, adakah keserakahan, adakah maksud-maksud yang tidak baik di dalam menjalankan fungsi saya sebagai hamba Tuhan di STBK, sebagai dosen, sebagai pemimpin. Walaupun sekarang saya sudah tidak lagi menjadi pemimpin di STBK. Bersyukur karena melihat seperti Paulus bilang, udah Timotius kamu di sana lah. Udah Silas kamu ke sana lah. Saya bersuka cita sekali melihat, wow, ini sekarang Pak Ivan bisa ambil alih. Jadi ketua, jadi pimpinan di STBK. Ada lagi, ada Bara, ada Gandhi, ada lain. Wow, kesukacitaan itu. Saya nggak berminat berkata, Van jangan lupa ya, ingat apa yang saya sudah lakukan. Saya nggak pernah, kayaknya nggak pernah bilang gitu ya. Sekalipun saya nggak pernah mengatakan itu. Karena bukan itu yang kepentingan saya. Sehingga saya mau mendorong kita semua. Ayo hati-hati dengan puji-pujian. Periksa motivasi. Periksa motivasi kita sekalian.
di dalam melayani Tuhan. Selain menjadi Injil yang terbuka, kita harus pemegang integritas Tuhan. Yang ketiga, cek motivasi hati kita di dalam melayani. Apa yang kalian cari? Apa yang kalian cari sekarang? Paulus bilang, pujian manusia saya nggak perlu. Ya, nggak perlu sama sekali. Sekalipun dia punya hak. Stop bicara mengenai hak. Sibuk dengan tanggung jawab. Dan melakukan tanggung jawab. Dan layani Tuhan. Layani Tuhan dengan cara melayani orang lain. Ini pesan yang disampaikan buat kita semua sebagai yang menyatakan diri, saya sudah ditetapkan Allah untuk jadi pemimpin rohani. Pakai standar yang tinggi buat hidup kita. Kalau kita masih numpang hidup hanya demi uang ada di STTBK, saya bilang kalian perlu bertobat. Kalau kalian cuma berpikir ini kesempatan untuk bisa menghasilkan uang lebih banyak dengan cara ada di STTBK, kalian perlu bertobat. Periksa hati kita. Sungguhkah kita melakukan semua ini karena kasih kita, cinta kasih kita kepada Tuhan kita? Dan sekali lagi saya ingatkan, stop, berhenti bicara hak. Itu yang Paulus lakukan. Yang kedua, sibuk dengan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan. Yang ketiga, saya bilang, layani Tuhan dan layani orang lain. Ini yang menjadi standar. Standar yang ditetapkan firman Tuhan untuk kita. Kemanapun, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadilah Injil yang terbuka. Jaga integritas diri kita. Karena integritas kita adalah mempertaruhkan nama Tuhan kita. Yang ketiga, biarlah kita dapat pujian dari Tuhan. Bukan dari manusia. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau yang sudah menetapkan pentingnya kami yang menempatkan diri sebagai hamba-hamba Tuhan, yang Kau sudah tetapkan sebagai hamba-hamba Tuhan, hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami menjadi Injil yang terbuka. Dan perkataan kami iya dan amin. Karena kami membawa nama-Mu selalu Tuhan. Dan biarlah kami sibuk memikirkan tanggung jawab kami daripada hak-hak kami. Tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin Kristen. Demi kemuliaan Tuhan. Dan kami akan terus melayani Engkau Tuhan. Dimanapun dan kapanpun Kau berikan kesempatan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.